Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 kita membahas barisan dan deret geometri ya. Nah, seperti minggu lalu, barisan dan deret aritmetika, yang ini barisan dan deret geometri. Bedanya apa? Bedanya pada rasio, adik-adik. Kalau pada aritmetika itu antar bilangan berlaku beda atau selisih kan. Nah, simbolnya B kan gitu. Kenapa nggak mau? Nah, ini ya. Barisan geometri susunan bilangan yang dibentuk menurut aturan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio. Nah, rasio bedanya dengan aritmetika itu selisih atau beda, ya. Dijumlahkan atau dikurangkan antar bilangan. Sedangkan untuk geometri dia dikalikan atau dibagi, ya. Rasio itu bagi ya, Dede, menggunakan per. Kalau pecahan ya, misalnya 1/3, berarti 1/3, itu maknanya ya. Jadi ada kata rasio itu artinya dibagi per. Gitu. Untuk pecahan dia per. Atau per ya, garis 1/3. Pernya itu, rasionya itu. Rasio 1/3. 1/3. Nah, simbolnya R, jika A1 suku pertama dan R itu rasio yang tetap. Rasio yang tetap ya. Terkadang untuk soal tes potensi akademik itu rasionya tidak tetap, adik-adik. Ya. Tapi dia memiliki pola tertentu. Untuk bilangan yang, untuk urutan yang ganjil dia sekian-sekian ya. Beda 2 misalnya. Tapi untuk pola yang genap-genap, letak yang genap-genap dia rasionya setengah misalnya. Bisa saja seperti itu. Yang jelas dia memiliki pola, tetapi tidak tetap ya, tidak tetap. Jadi tidak bisa digolongkan sebagai barisan geometri. Tapi dia barisan juga, barisan dan deret juga. Itu pengecualian untuk tes potensi akademik. Mungkin adik-adik pernah coba atau pernah tes seperti itu. Untuk masuk perguruan tinggi juga ada ya. Atau masuk kedinasan, nah itu pasti ada soal-soal seperti itu. Nah, rumusnya A2 sama dengan A1 kali R. Untuk A3, A2 kali R. Untuk A4, A3 kali R. Berarti kan AN sama dengan AN kurang 1 dikali R. Ya kan? Nah, untuk A2 itu sendiri adalah A1 dikali R. A2 ini kan A1 kali R ya. Nah, diisilah ke A2 yang ini. A1 kali R dikali R. Berarti kan A1 dikali R kuadrat. Untuk A4 itu A3 dikali R. A3 itu sendiri A1 R kuadrat. Ya kan? Maka A1 R kuadrat dikali R lagi. Jadi A1 R pangkat 3. Gitu. Ini bisa lah ya dipahami. Masih mudah. Sebenarnya untuk barisan dan deret ini kan sudah pernah dipelajari dari SMP ya kan. Nah, dan soalnya pun ringan-ringan biasanya ya. Yang berat itu yang kayak tes psikotes itu, tes potensi akademik TPA. Itu yang agak rumit ya, karena polanya tidak tetap tadi ya. Ada urutan yang ganjil-ganjil dia dibuat selisih atau beda. Nanti kalau urutan yang genap-genap dibuatlah rasio atau apa namanya? Pecahan ya kan? Pembanding. Itu yang membuat rumit. Jadi kita tidak bisa menebak urutan yang tetap pada barisan tersebut ya. Kalau tes potensi akademik. Nah, kalau untuk barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri itu umumnya soalnya mudah. Kalau salah ngerjakan ya luar biasa ya kan. Biasanya benar ya mahasiswa yang ngerjakan dari ngajar awal itu selalu bisa dikerjakan ya. Tidak sulit untuk mengerjakannya. Beda seperti integral, apa namanya, volume benda putar, luas di bawah kurva, itu agak rumit ya, karena dia detail. Kalau kita salah menentukan rumus yang di fx kan, itu akan mempengaruhi
jalannya, mempengaruhi hasilnya. Nah, untuk bentuk umum dari barisan geometri ini adalah AN sama dengan A1 kali R pangkat N kurang 1, ya kan? Sesuai dengan pola yang tadi, pola yang sebelumnya, yang ini, ya. Kan A1 ini pakai ya. Yang berubah itu R-nya. Sama kayak yang UN aritmetika, itu A1 kali A1 ditambah N kurang 1 kali B, ya kan? Yang minggu lalu. Jangan dilupakan rumusnya. UN sama dengan A1 ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau yang geometri, AN sama dengan A1 kali R pangkat N kurang 1. Pangkatnya ya. Kalau yang aritmetika, jumlahnya. Perkalian dari beda atau selisih. Dijumlahkan. Sedangkan ini SN. Nah, masalahnya ini. Kemarin yang untuk deret aritmetika, dia DN. Kan? Rumusnya dibuat D. Ibu bilang, di sumber lain dia S. Pada umumnya juga S. Karena S itu simbol dari sum, jumlah. Ya. Sn sama dengan A1 kali R pangkat N kurang 1. Oh, Sn-nya ini ya, sama-sama suku ke N. Ya. Coba kita lihat deretnya. Oh iya, sama-sama DN kok. Ya. Nah, di sini Sn malah ditulis. Ya, ini yang keliru. Bagus dibuat UN saja. Ya. Ini UN, ini boleh diganti, atau nanti ujian bisa UN saja dibuat. Karena itu yang umum dipakai orang, ya, dari SMP, SMA. UN untuk barisan, SN untuk deret, ya kan? Nah, A1 itu suku pertama atau U1, sedangkan untuk R adalah rasio yang tetap ya. Ini yang menunjukkan kalau dia geometri itu tetap rasionya. Sedangkan N adalah banyaknya suku. Contoh, carilah suku ke-8, berarti U8, dari barisan geometri, di mana suku pertama atau A1 16 dan rasionya 2. Mudah ya. A1-nya 16, rasionya 2, N-nya 8. Ya udah berarti ditanya suku ke-8. U8 atau S8. Bagus U aja lah ya, U8. A1 kali R pangkat 8 kurang 1. Karena rumusnya kan di slide 2 tadi, di slide 3, AN sama dengan A1 kali R pangkat N kurang 1. Berarti A1 kali R pangkat 8 kurang 1. A1-nya 16. R-nya 2. 8 kurang 1, 7. 2 pangkat 7. Berapa itu? Oh, 2 pangkat 5 aja 32. 32 kali 4. Berapa? 32 kali 4, 8. 128. Ya, kali 16. 2048. Mudah sekali. Ya, jangan sampai soal yang mudah jadi salah jawabannya. Ya, pada umumnya ini benar lah mengerjakannya. Jarang yang keliru mengerjakan. Dan materinya pun sangat mudah. Materi yang termudah ya, barisan dan deret, aritmetika maupun geometri. Nah, carilah suku ke-11 dalam suatu barisan geometri, di mana suku ke-4. Nah, ini yang diketahui suku ke-4 dan suku ke-9. Nah, Dedek, kalau tadi kan yang diketahui suku pertama. Nah, kalau ini yang diketahui suku ke-4 sama dengan 24, suku ke-9 sama dengan 768. Nah, buatlah daftar seperti ini ya. Kalau A4 berarti A1 kali R pangkat 3, A9 sama dengan A1 kali R pangkat 8. Nah, sama dengan 24, 768. Untuk geometri itu biasa pakai per. Jadi. Ini dibagi ya. A9 per A4, A1 kali R pangkat 8 per A1 kali R pangkat 3. Jadi, ini dia. Tidak ada ininya, tidak ada sama dengannya di depan. Karena kita mencari R. Ini A9 ya, per A4 sama dengan
A9 itu kan A1 kali R pangkat 8. Agak susah nih. Nah, A4 A1 kali R pangkat 3. Kan gitu ya. Coret. 8 per 3, 8 dikurang 3, karena pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangkan. Di R pangkat 5. Nah, A9 berapa? 768. A4 berapa? 24. Tadi 768 itu, oh enggak ya, dibagi saja, dapatnya 32. Maka R sama dengan 2. Ya, karena berapa yang dipangkatkan 5, hasilnya 32. Berarti R-nya 2. Itu usah direkam lagi ya, Dede. Karena ini kan diupload di YouTube nanti ya, tetap. Atau di e-learning juga tetap Ibu upload ya. Sebagai bukti pembelajaran, atau yang tidak hadir atau berhalangan bisa mengulang ininya, video penjelasannya. Nah, yang ditanya adalah suku ke-11, ya kan? Sedangkan A1-nya belum diketahui, ya, Dede. Nah, gimana cara mencari A1? Pakai yang A4. A4 tadi kan 24 ya, jangan ambil yang A9. Karena angkanya lebih besar. Ambil angka yang lebih kecil, 24, itu A1 kali R pangkat 3, R-nya 2. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali berapa, jadi 24. Maka A1 3. Ya. Sehingga A11 adalah A1, R pangkat 10. Jadi 3 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 berapa? 32 kali 32. Baru kali 3. 3072. Gitu. Mudah ya, maksudnya mudah. Ya. Kemudian jumlah dari suku-suku atau bilangan-bilangan dalam suatu barisan geometri. Nah, itu dinamakan deret geometri. Ya. Rumusnya dn sama dengan A1 ditambah A2, ditambah A3, ditambah A4, ditambah seterusnya sampai A ke N. Nah, atau diganti A2-nya dengan A1 kali R, ya. A3 diganti A1 pangkat R kuadrat, dan seterusnya. Nah, deretnya adalah sigma atau jumlah dari A1 kali R pangkat N kurang 1. Kemudian ini dijabarkan, ada yang dijabarkan. Ini mirip yang minggu lalu juga ya. Yang kemarin kan aritmatika ada yang dikurang-kurang ya. Ini sama, cuma dia dibagi. Ini dibuka kurung, dn-nya, d indeks n dikeluarkan, kalikan dengan 1 kurang R. Ini juga A1-nya dikeluarkan, tinggal 1 dikurang R pangkat N. Jadi dn atau deret ya, adalah A1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini untuk yang R-nya atau rasionya kecil dari 1, adik-adik. Makanya dia 1 di depan ya. R-nya di belakang. Sedangkan untuk rasio atau R-nya lebih besar dari 1, ya R-nya di depan. Nah, ini dia. Ini untuk rasio yang kecil dari 1. Berarti bisa pecahan ya, atau bilangan yang negatif. Sedangkan untuk R-nya besar dari 1, rasionya besar dari 1, berarti kan 1,1 gitu ya, 1,5, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan positif lainnya, sampai ke positif tak hingga. Itu R-nya yang di depan. R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya, kali A1. Ini beda ya. Jangan kebalik nanti ya, Dede. Beda kan. Nah, jika rasionya 1, maka dn atau deret dari geometri adalah n dikali A1. Ya, mudah aja ya. Contoh, carilah suku ke-8 yang pertama dari barisan geometri berikut. 3, 6, 12, 24. Kalau kita perhatikan, Adik-adik, ini jelas geometri ya kan.
Kalau aritmetika nggak mungkin. Jarak ini ke sini 3, jarak ini ke sini 6, jarak ke sini 12. Kalau dikali dia, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Berarti kan geometri. Ya kan? Rasionya 2, positif. 2 itu besar dari 1, sehingga yang dipakai adalah A1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi 3 kali 1 kurang 2 pangkat 8 per 1 kurang 2. Hasilnya 765. Ini mudah ya. Tidak perlu detail saya jelaskan. Itu mudah, saya bilang. Ya, kalau sampai salah ngerjakannya, luar biasa itu. Nah, carilah jumlah dari 6 suku pertama pada barisan berikut. Carilah 6 suku pertama dari barisan geometri berikut. Tahu bedanya ya, Dedek? Ini kan jumlah ya, ini 6 suku. Berarti yang ini D6 ya. D6, 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 D6. Kalau ini A1, A2, A3, A4, A5, A6. B juga gitu, C juga gitu. Nah, ini silakan dikerjakan di catatan masing-masing ya, tidak usah dikumpulkan. Untuk latihan sendiri saja. Dan ini pun mudah sekali. Ini materi yang paling mudah. Nanti ada yang mudah juga sih, geometri bangun datar sama geometri bangun ruang. Itu mudah ya. Bangun datar kan ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, layang-layang, belah ketupat, trapesium, kan gitu ada deh. Sedangkan untuk bangun ruang nanti ada prisma, ada kerucut, ada kubus, balok, bola, ya kan? Apalagi itu, limas. Itu yang sudah kita pelajari di SMP dan SMA. Tapi ada nanti kita disuruh ngitung panjang garis atau luas garis atau rusuk kalau dia pada bangun ruang, rusuk atau sisi atau bidang malah ya. Nah, karena kan kalau bangun datar itu ada titik, ada garis, ada bidang. Kalau bangun ruang ada titik, ada rusuk atau sisi, ada bidang, ada ruang. Nah, ada diagonal ruang namanya nanti ya. Kalau pada sisi nggak ada. Kalau dia geometri bidang 2 atau geometri bidang datar tidak ada diagonal bidangnya, tidak ada diagonal ruangnya. Diagonal bidangnya ada ya, dua-duanya ada. Nah, nanti cari apa beda diagonal sisi, apa beda diagonal ruang, apa beda diagonal bidang. Ya, dari. Terus kenapa membahas geometri itu dari titik? Gitu, ya. Titik sampai dia ke bangun ruang. Oke, untuk soal ketiga, carilah nilai dan deret geometri untuk 4 bilangan pertama dari setiap barisan geometri dengan suku pertama A dan R, seperti bawah ini. Carilah nilai dari deret geometri, deret ya, untuk 4 bilangan pertama. Berarti A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 atau D4 lah. Sama jalannya kayak nomor 1. Tapi ini D6 ya. Ini D4. Mudah juga sih. Nah, untuk berikutnya pertemuan ke-13 ini penjabaran dari geometri juga. Jadi kan dia kalau geometri kan jumlah A1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R kecil dari 1 atau R besar dari 1 A1 kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 ya. Kan ini dijumlahkan bilangan yang finite ya, bilangan yang terbatas. Nah, gimana Bu kalau geometri tapi tak terbatas? Nah, ada nanti di pertemuan ke-13. Bilangannya nggak terbatas ya. Nanti ada geometri tak hingga namanya. Diperiksa lagi ke konvergenannya. Untuk berikut ya, Adik-adik. Jadi boleh dikerjakan ini, tapi untuk latihan pribadi saja. Nah, tidak saya nilai, tidak yang nilainya. Oke ya, sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Adik-adik. Ini tetap saya upload di e-learning dan YouTube. Ya, kalau mau diulang kembali silakan. Untuk pertanyaan silakan di forum diskusi saja.
Sebentar ya, saya ambil ininya dulu. Oh, banyak. Ibu lupa, siapa komisaris kelasnya? Muhammad Wira Saputra. Oh, ada? Ikut Zoom? Ada Bu, Farhan Hanif. Oh iya. Wira Saputra ya. Radia Sari. Ini sering ini loh. UTS kemarin pun nggak ada absensi. Nah, untuk UAS jangan diulang kembali. Ya. Karena ada beberapa yang nilainya Ibu kosongkan. Walaupun dia ngumpulkan. Memang nggak bisa diisi ya, karena itu absensinya ngaruh ke nilai ya Dede. Ini kalau nggak ngisi ketika ujian, itu Ibu nggak bisa nginputnya. Itu Ibu bilang ya. Jadi untuk absensi ini sangat penting sekali. Ya, walaupun tidak ikut Zoom dengan alasan tertentu, bukan disengaja ya Dede. Bentar ya. Sedangkan HG sendiri malah waktu ujian tidak BB, tapi katanya BB. Ibu kurang tahu ada deh, kadang di sistem kampus beda dengan ini ya. Pun heran kadang saya input nilainya bisa, nanti di BAK dikosongkan. Nggak tahu. Mungkin di sana sistemnya lebih detail ya kan. Kan nggak ngerti juga. Karena di rumah terus dosen-dosen. Sebentar ya, Adik. Terus yang tadi kita ujian tanggal 11 Juli ya, Adik. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tidak ada kuliah pengganti. Oh iya, sebentar. Ini harus ikut materinya. Oh, nggak usah. Itu kan sudah upload di ini ya. Apa? Ini diaktifkan ada deh, coba mau di screenshot yang hadir depan ini aja, Arnoldo, Sujo, Radi, Farhan Hanif. Ini 2 orang, 3 orang Arnoldo. Oke lah. Oke. Ya, untuk pertanyaan adik-adik silakan lanjut di forum diskusi saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bu.